Hello everyone, welcome to my channel. It's me Melody. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 25 Mei 2021, aku ada agenda untuk vaksin COVID-19 yang pertama nih. Jadi nanti aku sama papa aku jam 7.30 sampai jam 12 giliran vaksinnya itu kita akan ke puskesmas di kelurahan kita nih untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Nah, kebetulan banget sama kayak jadwal vaksin kakak aku yang tinggal di Swiss. Jadi sama dilaksanakan hari ini, cuman kalau nggak salah sekitar jam 11 atau jam 12 gitu dapat giliran vaksinnya, dan dilaksanakan di pastinya KBRI di Switzerland kayak gitu. Nah, karena perbedaan 5 hingga 6 jam antara Indonesia dan Swiss, pastinya dia masih tidur nih kayaknya. Mau tahu kayak gimana untuk vaksin kita hari ini? Ikutin terus ya. Sebelum mendapatkan jadwal vaksin, aku telah mendaftarkan diri secara online melalui Google Form yang linknya itu aku dapat dari puskesmas di kelurahan aku nih. Bentuknya dia Google Form kayak gini nih. Sekarang udah nyampe di lokasi puskesmasnya, dan ini adalah alur vaksinasi COVID-19 yang akan kita laksanakan. Jadi nanti akan ada screening terkait dengan riwayat penyakit, obat-obatan yang kita konsumsi, dan juga tekanan darah sebelum kita mendapatkan vaksin. Setelah itu, kita akan diobservasi selama 30 menit untuk mendeteksi kemungkinan adanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kejadian yang dimaksud ini adalah reaksi medis yang terjadi setelah kita disuntikan vaksin. Kalau udah nggak ada apa-apa, baru boleh pulang. Ini aku udah berada di area ruang tunggu untuk dilakukan proses screening. Nah, menurut aku secara pribadi ini ruang tunggu puskesmas ini oke banget sih. Menerapkan protokol kesehatan dan juga berada di area terbuka. Jadi kita yang antri nggak was-was jadinya. Di sini kita dijelaskan alur proses vaksinasi yang akan dilakukan, vaksin yang akan diberikan, dan juga efek samping dari vaksin tersebut. Vaksin yang akan aku terima adalah vaksin AstraZeneca, berisi vaksin vektor adenovirus, yaitu mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat bereplikasi atau berkembang di dalam tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap COVID-19. Adapun gejala yang mungkin akan dirasakan saat hari kedua hingga ke-20 setelah vaksin diterima seperti demam, nyeri otot atau nyeri pada area lengan yang disuntik, pegal, mual, sakit kepala, gatal dan bengkak dapat dikatakan wajar bila gejala tersebut dapat berkurang saat kita mengonsumsi obat. Giliran aku dan papa aku ke meja screening. Di sini kita menyerahkan KTP, lalu dicek untuk tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Kalau hasilnya oke, kita lanjut ke meja berikutnya untuk pengecekan suhu tubuh, lalu ada riwayat penyakit atau obat-obatan yang dikonsumsi. Kalau hasilnya oke, baru kita lanjut vaksinasi. Proses suntik vaksin aku udah selesai, yeay. Nah, sekarang tinggal menunggu 30 menit untuk diobservasi. Kalau nggak ada gejala apa-apa, kita bisa pulang dengan membawa kartu vaksin yang diberikan oleh puskesmas. Proses vaksin sudah selesai, yeay. Nah, ini dia kartu vaksinasi yang aku dapat. Jadi di sini ada identitas diri kita, lalu juga ada identitas dari vaksin yang kita terima. Jadi nama vaksinnya dan juga nomor batch dari vaksin tersebut. Di sini juga ada PIC dokter yang bisa kita hubungi jika dalam 20 hari ke depan kita memiliki gejala yang dirasakan setelah kita mendapatkan vaksin tersebut. Kalau kartu yang kecil ini berisi keterangan kapan kita akan mendapatkan vaksin dosis kedua. Selain kartu vaksin, kita juga akan mendapatkan elektronik sertifikat vaksin yang akan dikirimkan melalui SMS. Nah, proses vaksin udah selesai di Indonesia. Selanjutnya kita terbang dulu ke Swiss buat intip proses vaksinasi kakak aku. Let's go! Nyampe deh kita di Swiss.
Sekarang kakak aku lagi perjalanan menuju KBRI Bern Swiss. Nah, karena jarak rumah dari KBRI cukup dekat, jadi dipilihlah untuk jalan kaki. Hitung-hitung sekalian membakar lemak edisi lebaran nih. Pelaksanaan vaksinasi di KBRI hanya untuk staf KBRI beserta keluarga. Kalau untuk masyarakat umum, sama seperti di Indonesia, wajib mendaftarkan diri secara online. Bedanya dengan Indonesia yang menggunakan Google Form, di Swiss ini kita bisa mendaftar secara online dengan mengakses website yang telah disediakan di masing-masing kota. Jadi tiap-tiap kota itu link websitenya berbeda. Nah, ini contoh dari form pendaftaran yang ada di Bern Swiss. Karena jumlah staf KBRI beserta keluarga tidak terlalu banyak dan telah dilakukan registrasi sebelumnya, jadi di sini kakak aku nggak perlu ngambil nomor antrian lagi, cukup datang di waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dokumen yang wajib dibawa saat melaksanakan vaksin adalah kartu identitas diri, kartu asuransi kesehatan, kartu vaksin, dan juga bukti registrasi vaksin. Nah, kita tunggu petugasnya siap-siap dulu ya. Ada yang berbeda dari proses screening yang dilakukan di Indonesia dan di Swiss. Kalau di Swiss ini, seluruh penerima vaksin wajib memberikan hasil tes antigen 1 hari sebelum jadwal vaksin yang telah ditetapkan. Namun, tidak ada screening kesehatan signifikan yang dilakukan di tempat, hanya pemeriksaan data diri saja. Hal ini mungkin sejalan dengan kebiasaan masyarakat Swiss yang sudah mencari informasi tentang vaksin yang akan diterima dan juga berkonsultasi tentang kesehatannya kepada dokter pribadi maupun dokter keluarga sebelum memutuskan kapan akan menerima vaksin tersebut. Sebelum diberikan vaksin, tim medis mengkonfirmasi kembali terkait dengan riwayat alergi, riwayat penyakit, ataupun riwayat obat-obatan yang dikonsumsi secara jangka waktu panjang atau berkala kepada kakak aku selaku penerima vaksin. Di sini kakak aku mendapatkan vaksin Pfizer, yaitu vaksin mRNA atau messenger RNA yang akan memicu sistem kekebalan tubuh membentuk spike protein yang nantinya akan membantu tubuh membentuk antibodi yang dapat melawan virus COVID-19. Efek samping yang mungkin akan timbul bagi penerima vaksin Pfizer ini kurang lebih sama kayak vaksin yang aku terima. Jadi kayak ada sakit kepala, nyeri otot, terus demam, lalu mual, atau misalnya bengkak atau nyeri di area bekas suntikan vaksin. Tapi aku dan kakak aku mendapatkan adanya perbedaan, yaitu jarak waktu dari diterimanya dosis vaksin pertama ke dosis vaksin kedua. Jadi kalau aku AstraZeneca itu nanti sekitar 3 bulan lagi baru vaksin kedua. Kalau kakak aku ini sekitar 21 hari kalau nggak salah. Nah, ini dia kartu vaksin kakak aku. Jadi kalau vaksin udah selesai dapat kartu vaksin kayak gini. Di sini ada jenis vaksinnya, terus kayak nomor batch dan lain sebagainya. Dan ini juga ada keterangan kapan kita akan mendapatkan dosis vaksin kedua. Kayak gitu. Nah, selesai vaksinnya. Udah mau pulang. Tadi tunggu 15 menitan. Terus langsung pulang karena kita udah nggak ada pusing, nggak ada reaksi-reaksi yang aneh-aneh, jadi bisa langsung pulang. Sekarang mau jemput negara. Oke? Nah, itu tadi aktivitas kita berdua saat menjalankan proses vaksinasi COVID-19 yang pertama di Indonesia dan juga di Swiss. Kalau tadi kalian udah lihat aku mendapatkan vaksin AstraZeneca di Indonesia dan kakak aku mendapatkan vaksin Pfizer di Swiss, sebenarnya apa sih perbedaan kedua vaksin tersebut dan juga vaksin-vaksin lainnya yang beredar di Indonesia?
Informasi tersebut bisa kita cari di beberapa literatur dan juga website-website yang valid. Contohnya seperti ini nih. Dari sini kita bisa tahu informasi secara umum tentang vaksin-vaksin yang beredar. Misalnya, negara asal vaksin tersebut, bagaimana vaksin tersebut dikembangkan, kondisi penyimpanan dan juga informasi-informasi umumnya yang wajib kalian tahu tentang vaksin yang akan kalian gunakan. Selain mencari tahu informasi tentang vaksin yang akan kalian gunakan, kalian harus memastikan kondisi kesehatan kalian sebelum melakukan vaksin. Untuk kalian yang memiliki penyakit komorbid, kalian wajib berkonsultasi kepada dokter spesialis kalian ya. Nah, jadi gimana? Udah gak ragu lagi kan buat melakukan vaksin? Kita tunggu ya vaksin pertama kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video and bye-bye.